بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, para alim ulama, tokoh masyarakat, serta seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang paling besar adalah dipilihnya kita sampai dengan malam hari ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ringan langkah kaki kita ke masjid, sehingga rela kita untuk meluangkan waktu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Rasulullah, dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita berjumpa dalam satu majelis yang mulia di rumah Allah yang mulia, mengkaji sabda Rasulullah yang mulia. Semoga kita yang berkumpul pada malam hari ini menjadi hamba-hamba yang mulia. Amin. Pada malam hari ini kita mengkaji kitab Syarah Arba'in An-Nawawi, di mana kita sudah masuk ke dalam hadis yang ke-38. Hadis yang ke-38. Artinya beberapa hadis lagi tuntas kita mengkaji Syarah Arba'in An-Nawawi. Hadis yang ke-38 ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang sudah berkali-kali kita bahas biografinya. Kita seringkali mendengar nama beliau dalam periwayatan hadis, karena memang beliau termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dibanding sahabat Nabi yang lainnya, yaitu Abu Hurairah, yang beliau meriwayatkan hadis 5.700 lebih. Bahkan lebih banyak periwayatannya dibanding istri Nabi sendiri. Hadis yang ke-38 ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala. Nah, ini ciri-ciri hadis qudsi. Hadis qudsi itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini sabda Rasulullah atau firman Allah? Maka ini yang membedakan hadis qudsi dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran memang bersumber dari Allah,
begitu bahasa, teks, isi, maknanya, begitu juga persis yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Itu Al-Quran. Sementara hadis qudsi adalah maknanya dari Allah, penjelasannya dari Allah, hanya saja disampaikan menggunakan bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya biasanya didahului Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Apa isi hadis yang ke-38 ini? Alhamdulillah, terima kasih. Akhirnya sampai juga ke sini. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Hadis yang ke-38 berbunyi, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku umumkan perang kepadanya. Nanti kita kaji wali Allah itu siapa. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan amalan-amalan yang telah diwajibkan kepadanya, yaitu ibadah fardu. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu. Dan seorang hamba tidaklah menambah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan menambahnya melalui ibadah-ibadah sunnah sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahbabtuhu, maka jika aku mencintainya, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengar atas pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatan atas penglihatannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang digunakan untuk berbuat sesuatu. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan hati yang dipergunakan untuk menempuh jalan. Wala in sa'alani la u'tiyannahu, dan jika dia berdoa kepadaku, sungguh aku akan mengabulkannya. Wala in ista'adzani la u'idzannahu, dan apabila dia memohon perlindungan kepadaku, maka sungguh aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Riwayat Bukhari. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Makanya selalu kami sampaikan kepada jamaah, jangan baca hadis secara tekstual saja. Karena bukan pemahaman yang kita dapat, tetapi justru salah faham. Termasuk juga dengan hadis ini. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini tidak menjelaskan secara terperinci. Kebanyakan menggunakan bahasa kiasan. Maka perlu yang namanya syarah. Apa itu syarah? Penjelasan dari para ulama yang ahli dalam ilmu hadis, yang memberikan penjelasan agar kita tidak salah faham dalam memaknai hadis. Yang pertama yang akan kita kajikan poinnya dalam hadis tersebut adalah, barang siapa yang memusuhi waliku, berarti kan wali Allah. Barang siapa yang memusuhi wali Allah, maka aku umumkan perang kepadanya, kata Allah. Pertanyaan pertama adalah, wali Allah itu siapa? Sebelum mengkaji wali Allah itu siapa, wali itu artinya apa? Kan kita mendengar istilah wali itu banyak kan? Ini wali, ini wali. Wali itu apa? Karena ada wali Allah, ada wali murid, ada wali nikah. Wali itu apa? Maka secara bahasa ulama mengartikan wali itu dua.
Yang pertama, wali itu bisa diartikan wakil. Kalau disebut wali murid berarti dia yang mewakili murid. Kalau disebut wali nikah sebab dia mewakili perempuan untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki. Karena perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Kalau laki-laki menikahkan dirinya sendiri. Maka butuh wali. Wali itu apa? Wakil. Kalau disebut wali Allah, wakil Allah. Maknanya apa? Wakil Allah adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan syariat-syariat Allah. Itu kalau wali diartikan dengan makna wakil. Wali yang kedua bermakna kekasih. Wali Allah berarti artinya kekasih Allah. Kenapa disebut kekasih Allah? Karena seorang hamba yang sampai kepada derajat wali ini melakukan segala ketaatannya kepada Allah bukan atas dasar kewajiban, tetapi atas dasar kecintaan. Misalnya, kita menjadikan istri kita sebagai kekasih. Rela kita kerja dari masuk petang pulang petang demi kekasih. Bahkan ketika jarak jauh dengan pasangan kita rela nelpon berjam-jam, gak capek. Meskipun gak ada juga yang mau diomongin, gak menjadi beban untuk kita. Karena kita melakukannya dengan penuh kecintaan. Kalau kita mau menjemputnya dari satu tempat, tak peduli jauh atau dekat, tak peduli gerimis atau panas, menjadi mudah kita lalui. Kenapa? Untuk yang terkasih. Maka orang yang sampai pada derajat wali ini menjadikan segala ibadahnya sebagai bentuk kecintaan kepada Allah, bukan menjadi beban kewajiban. Kalau kebanyakan kita kan menjadikan ketaatan kepada Allah sebagai kewajiban, sehingga kerap kali tertekan, terpaksa dan terbebani. Baru santai-santai sebentar masuk Isya, alah Isya lagi. Baru juga tidur, baru nyenyak, sudah azan subuh, tertekan lagi harus sholat subuh. Berat. Nanti lagi enak-enak kerja, lagi di jalan, mungkin juga lagi refreshing jalan-jalan, masuk waktu zuhur, tertekan lagi, terbebani lagi dengan salat zuhur. Nanti ketika sudah dapat penghasilan, Allah mesti dikeluarkan pula 2,5%. Nanti ada rezeki, wah harus berkorban lagi. Nanti punya biaya yang cukup, harus berangkat umrah dan berangkat haji. Selalu terbebani. Tapi orang yang sampai kepada derajat wali sekali lagi menjalani ketaatannya kepada Allah dengan penuh kecintaan. Sehingga sholat lama terasa sebentar karena dilakukan dengan penuh kecintaan. Sedekah yang menurut kita banyak dinilainya sedikit karena dijalani dengan penuh kecintaan. Ibadah kurban yang mahal terasa murah karena dilalui dengan kecintaan. Maka umrah dan haji menjadi sesuatu yang mungkin untuk dilakukan karena dilakukan dengan penuh kecintaan. Jadi makna wali Allah itu bisa dimaknai wakil Allah atau kekasih Allah. Pertanyaan berikutnya. Berarti kan wali Allah itu satu kedudukan yang mulia seorang hamba di hadapan Allah. Pertanyaan yang kedua adalah, kalau wali itu posisi hamba di hadapan Allah, bisa enggak derajat wali itu dipelajari? Bisa enggak kira-kira? Saya mau sholat lah, biar jadi wali. Saya mau puasa lah rajin-rajin, biar jadi wali. Saya mau menimba ilmu yang dalam lah, biar jadi wali. Apakah demikian? Maka kata para ulama, predikat wali atau derajat wali itu bisa dipelajari. Dan dalam hadis ini nanti Allah mengajarkan kepada kita
apa upaya yang bisa kita lakukan untuk kita sampai kepada derajat wali? Karena derajat wali itu bukan derajat nabi. Kalau nabi itu kan pemberian dari Allah, nggak bisa ditempuh dengan satu usaha, nggak bisa. Maka disebut gelar nabi itu Al-Mustafa. Muhammadinil Mustafa. Al-Mustafa artinya adalah yang dipilih oleh Allah. Karena Allah yang memilih, kita nggak berhak untuk berusaha mendapatkan pilihan itu, nggak berhak. Misal, saya mau rajin-rajin lah baca Al-Quran biar jadi nabi. Mustahil. Saya mau memperdalam ilmu agama lah sampai ke luar negeri sana biar jadi rasul. Nggak mungkin. Mustahil. Karena nabi dan rasul itu pilihan Allah, pemberian Allah, murni. Tapi kalau wali, jalannya ditempuh dan caranya ada. Pertanyaan berikutnya. Wali artinya kekasih atau wakil? Yang kedua, jalannya bisa ditempuh atau derajat kewalian itu bisa kita pelajari, bisa kita upayakan. Yang ketiga pertanyaannya adalah, di tengah-tengah masyarakat kita, ketika disebut, kiai ini wali, ulama ini wali, yang selalu melekat kepada kewaliannya adalah karamah. Apa itu istilah karamah? Karamah itu kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada kekasihnya, yaitu kepada walinya. Kejadian yang luar biasa. Atau kejadian di luar kebiasaan. Contohnya, orang berjalan di atas air tenggelam, dia tidak. Orang mesti terbang menggunakan transportasi, dia tidak. Orang mestinya tidak makan berminggu-minggu, mati, dia tidak. Orang semestinya dibakar hangus, dia tidak. Apakah identik dengan kejadian seperti itu? Maka dengan hadis ini kemudian ulama memberikan penjabaran. Kewalian itu tidak selalu identik dengan karamah, meskipun karamah menjadi salah satu ciri kewalian. Jadi kesimpulannya, tidak semua wali dikaruniakan oleh Allah karamah. Tapi karamah menjadi salah satu tanda kewalian. Jadi karamah itu diberikan oleh Allah atas dasar karena ada ibadah dia yang luar biasa, maka Allah berikan karunia yang luar biasa. Kesalahan kita masyarakat awam adalah lebih fokus kepada karamahnya dibandingkan ibadah yang mesti kita contoh dari seorang wali. Misalnya, ada satu orang wali. Apa misalnya karamah beliau? Beliau ini bisa berada di dua tempat sekaligus. Kami pernah menyaksikan itu. Beliau berada di dua tempat di waktu yang sama, di jam yang sama. Kalau kita masyarakat awam kan, canggih. Bisa berada di dua tempat sekaligus. Kita lebih fokus kepada karamahnya, padahal karamah itu murni pemberian dari Allah. Semestinya kita fokus kepada ibadah apa yang beliau lakukan sehingga mendapatkan karamah itu. Kebaikan apa dari beliau yang bisa kita contoh sehingga beliau mendapatkan karamah itu. Kebanyakan kita fokus kepada karamahnya, lupa mencontoh ibadahnya. Akhirnya banyak gus-gus ngawur di zaman sekarang. Saya anti tembak lah. Saya kebal lah. Saya macam wesi. Saya digorong nggak mempan, lecet dikit tapi. Fokus kepada karamahnya, padahal karamah itu anugerah dari Allah yang mesti kita contoh ibadahnya. Karena karamah itu nanti murni pemberian dari Allah. Kalau kita pelajari karamahnya, tidak akan sampai kita kepada derajat kewalian. Tapi kalau kita tempuh derajat kewalian, kita akan mendapatkan karamah atau kemuliaan. Maka jamaah sekalian, tidak mungkin secara hukum alam, sunnatullah, tidak mungkin Allah memberikan sesuatu yang luar biasa kepada hambanya jikalau tidak ada kebaikan yang luar biasa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Itu pasti. Maka setiap wali Allah yang sudah disepakati oleh para ulama bahwa beliau adalah wali, itu pasti ada ibadahnya yang luar biasa. Pasti. Entah jarang tidur malam karena beribadah kepada Allah.
atau mungkin kekuatan hafalan Al-Qur'annya yang dahsyat, atau pemahaman ilmu agamanya yang begitu luas, atau tawadhu ketundukannya kepada orang lain yang lebih luhur, pasti ada kebaikannya yang luar biasa. Sehingga sampai kepada derajat wali, sehingga dengan derajat wali itu Allah berikan karamah. Karena kata Imam Syafi'i, kalau kita hanya fokus kepada karamahnya saja, kalau kita hanya fokus kepada kejadian yang luar biasanya saja, tanpa melihat dan mencontoh ibadahnya, Imam Syafi'i memberikan nasihat kepada kita, kalau hanya sekedar berjalan di atas air, setan pun bisa. Kalau hanya sekedar terbang di udara, iblis pun bisa. Lalu bagaimana kita bisa membedakan apakah ini datangnya dari Allah atau ini datangnya dari selain Allah? Maka kata Imam Syafi'i, dilihat ibadahnya. Contoh yang paling gampang. Allah ceritakan di dalam Al-Quran peristiwa Nabi Musa ditantang oleh prajurit-prajuritnya Fir'aun yang ahli sihir. Apa yang terjadi? Nabi Musa melempar tongkatnya menjadi ular. Penyihirnya Fir'aun melempar tali juga menjadi ular. Sekarang kita bandingkan. Kedua-duanya adalah awalnya benda mati, tongkat maupun tali. Ketika dilempar sama-sama menjadi ular. Berarti itu kan kejadian yang luar biasa. Melempar benda mati menjadi benda hidup. Pertanyaannya, mana yang berasal dari Allah, mana yang berasal dari selain Allah? Sudah bisa kita simpulkan kan? Bahwa Nabi Musa dipastikan mukjizatnya berasal dari Allah karena beliau adalah orang yang taat dalam beribadah kepada Allah. Sementara suruhan-suruhan Fir'aun itu datang dari jin dan iblis yang bersekutu. Sebab memang tidak nampak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hanya fokus kepada karamah, kita akan tertipu. Tetapi kalau fokus kepada ibadah, insya Allah kita mendapatkan karamah yang sama. Nah, ini tentang wali. Apa makna wali? Siapa wali itu? Bisa ditempuh atau tidak? Kemudian berikutnya. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita bahwa jalan untuk menuju kewalian atau derajat kewalian itu bisa ditempuh dengan 3 cara. Cara pertama dalam hadis ini kata Allah, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Menjalankan sesuatu yang menjadi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syarat pertama, mutlak. Misalnya, orang yang sampai kepada level wali itu karena memang kualitas beliau dalam menjaga ibadah-ibadah yang fardu itu sudah mencapai kepada level yang luar biasa. Jadi, salah kalau kita seringkali beranggapan, ini wali Allah. Kalau wali memang tak sholat lah Ustaz. Ini wali Allah. Jadi nggak apa-apa kalau siang hari bulan puasa itu makan. Nggak apa-apa. Ini wali Allah. Meskipun berzina dia dapat. Nggak bisa. Syarat pertama untuk mencapai derajat kewalian adalah menjaga kewajiban kita kepada Allah. Kalau berbicara kewajiban sholat misalnya, yang wajib adalah 5 waktu. Puasa, yang wajib adalah Ramadan. Bersedekah, yang wajib adalah zakat. Haji dan umrah, itu juga menjadi salah satu kewajiban. Maka ini langkah pertama untuk sampai kita kepada derajat wali. Menjalankan segala yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Tapi kalau hanya menjalankan kewajiban, mustahil kita sampai kepada derajat wali. Dulu, awal-awal kita mengkaji hadis Arba'in Nawawi, ada 3 level dalam status penghambaan kita kepada Allah. Yang paling bawah itu adalah Islam.
di atasnya iman, di atasnya lagi ihsan. Makanya diceritakan dalam hadis itu, ini kita mereview sedikit. Saat malaikat Jibril merubah wujudnya menjadi seorang laki-laki tampan dan bertanya kepada Nabi, Islam itu apa? Nabi menjawab. Iman itu apa? Nabi jawab. Ihsan itu apa? Nabi jawab. Kalau kita hanya melakukan kewajiban saja, kita baru sampai di level Islam dan iman. Maka dalam hadis ini dijelaskan tak cukup dengan melakukan kewajiban, mesti bin nawafil. Apa itu nawafil? Berasal dari kata nafilah, yang artinya ibadah tambahan atau yang kita kenal dengan ibadah sunnah. Salat isya sudah bagus, maka tambah dengan sunnah qabliyah ba'diyah. Salat subuh sudah selalu tepat waktu, maka ditambah dengan salat tahajudnya. Salat zuhur tidak pernah bolong, diawali dengan salat duhanya. Ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Tapi sekali lagi, mesti yang wajib dulu didahulukan. Jangan pula nanti ada jamaah, alhamdulillah Pak Ustadz kami tadi malam bisa salat tahajud 20 rakaat. Mantap salat tahajud 20 rakaat. Subuh gimana? Itu masalahnya Pak Ustadz, kami bangun jam 10. Karena malam itu sibuk beribadah kepada Allah. Nah, ini keliru. Orang berpakaian tapi tak bercelana. Sibuk mengajar yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Saya kalau ke orang lain tuh dermawan Ustaz. Ada pembangunan masjid, bantu. Ada anak yatim, fakir miskin, bantu. Ada orang yang membutuhkan, bantu. Orang yang kesulitan, bantu. Emak bapaknya di kampung kelaparan dan tidak punya tempat tinggal yang layak. Ini juga keliru. Maka laksanakan dulu yang wajib, sempurnakan yang wajib itu dengan sunnah. Yang ketiga, kalau hanya mengerjakan yang sunnah saja, kita baru sampai di level ihsan. Karena ihsan itu melaksanakan kewajiban dan disempurnakan dengan kesunnahan. Maka syarat yang ketiga untuk mencapai derajat kewalian yang berada di atas posisi ihsan adalah menjalani kewajiban dan menambahnya dengan kesunahan tadi diiringi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusannya sudah hati. Sudah bukan lagi ibadah fisik. Yang kita sholat ibadah fisik, hatinya sholat atau tidak? Nah, itu BR. Yang baca Al-Qur'an lisannya, hatinya baca Qur'an atau tidak? Nah, ini BR. Yang memuji Allah lisannya, hatinya memuji atau tidak? Nah, ini PR. Yang ketika takbir kita Allahu Akbar, membesarkan Allah, memuliakan Allah, hatinya begitu tidak? Nah, ini menjadi PR. Tapi dengan 3 syarat itu akan sampai kita kepada level kewalian tersebut. Dan yang terakhir, sebelum kita buka diskusi tanya jawab, penghujung hadis ini, kalau kita sudah melaksanakan kewajiban untuk menempuh derajat kewalian, menambahnya dengan kesunahan sebagai bentuk penyempurnaan, dan melakukan keduanya dengan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai puncak daripada keikhlasan, maka kita akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, kata Allah dalam hadis ini, maka aku akan menjadi penglihatan atas penglihatannya, aku akan menjadi pendengaran atas pendengarannya, aku akan menjadi tangan atas tangannya, kaki atas kakinya, dan seterusnya. Nah, ini maksudnya apa? Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia saja, maka banyak yang salah paham. Maka muncullah aliran yang salah paham, misalnya wihdatul wujud, menyatu dengan Tuhan. Atau di Jawa namanya manunggale Pulau Gusti. Tuhan itu sudah menyatu dalam diri saya. Memang mengalir dalam aliran darah saya. Kenapa tak sholat? Tuhan sudah ada dalam diri saya, masa saya sholat? Kenapa tak berpuasa? Tuhan sudah menyatu dengan diri saya. Sholat saya itu beda dengan sholat kalian. Puasa saya itu beda dengan puasa kalian. Nah, ini ciri-ciri ini. Gejala-gejala awal terlalu kebelinger dengan karomah sehingga lupa dengan ibadahnya. Maka yang dimaksud dalam hadis ini adalah
Kalau kita mencapai derajat wali, maka kita dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka Allah yang menjaga pandangan kita. Allah menjaga pendengaran kita. Allah yang menjaga lisan dan hati kita. Allah yang menjaga tangan dan kaki kita. Makanya wali Allah itu jamaah sekalian, selalu selalu meninggalkan, jangankan yang haram, yang hanya bersifat makruh saja ditinggalkannya. Dan memang itu mendapatkan penjagaan dari Allah. Sedikit cerita. Abah kami itu punya kiai. Kiainya abah kami. Itu kemana-mana beliau menggunakan kacamata hitam. Kalau keluar rumah menggunakan kacamata hitam. Nah, suatu ketika abah itu heran. Kok beliau pakai kacamata hitam? Padahal nggak ada gangguan di penglihatan. Nah, singkat cerita, ketika beliau hendak berwudu, dilepas itu kacamata hitam. Karena abah penasaran, akhirnya dipakai kacamata hitam itu. Ternyata bukan kacamata hitam, memang kacamata yang gelap menghalangi pandangan. Seperti kacamata kuda begitu. Kalau kacamata ini kan justru memperjelas pandangan. Tapi itu kacamata yang menutup. Jadi kalau kita pakai kacamata itu tak nampak. Kemudian beliau bertanya kepada kiainya, "Kiai, kenapa ketika keluar selalu menggunakan kacamata ini? Yang ketika saya pakai ternyata nggak nampak apa-apa." Makanya kiai selalu dituntun. Kemudian kata beliau, "Saya pernah beli kain untuk santri dan penjual kainnya itu tak berjilbab. Seketika mata saya buta dalam 1 minggu. Hanya karena nampak perempuan yang tidak berjilbab." Kalau kita nampak paha biasa saja. Kita nampak dada malah senang, jangan-jangan. Naudzubillah. Mengapa? Tidak dekat dengan Allah sehingga pandangan tak dijaga. Pendengaran tidak dalam penjagaan Allah. Hati tidak dalam penjagaan Allah. Tangan dan kaki tidak dalam penjagaan Allah. Tapi kalau kita sampai kepada derajat wali, semuanya dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dijaga agar tidak sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, sebentar lagi masuk waktu Isya, kurang lebih 10 menit lagi. Barangkali ada pertanyaan dari jamaah sesuai dengan tema boleh, di luar tema boleh. Silakan. Jadi kalau kita lagi sholat sunnah, Ustaz, ini kira-kira kita lah ya, ada orang mau lewat depan kita tuh, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita diam aja atau bagaimana cara memberitahu orang itu supaya kita lagi sholat gitu, jangan dilangkahi gitu? Itu caranya bagaimana komunikasi sama orang yang nggak sholat, Ustaz? Apa kita diam aja atau gimana gitu, Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, pertama mesti dipastikan dulu bahwa itulah mengapa penting saat kita sholat, apalagi di tempat-tempat yang rawan lalu lalang orang, untuk membuat sutroh. Sutroh itu pembatas. Misalnya kita sujud di sini, maka letak sutroh di sini. Berarti kita sujud di sini. Maka orang kalau lewat di depan sutroh kita nggak jadi masalah. Dia lalu lalang di depan sini, nggak jadi masalah. Karena sujud kita cuma sampai sini. Ini tempat kita sholat. Selebihnya ke sana tidak lagi menjadi tempat kita sholat. Maka orang bebas lalu lalang, tak masalah. Ibarat ini ada sajadah, nah ini sutroh ini pembatas sini lah. Kalau orang lewat sini tak masalah, orang lewat sini nggak masalah. Asal jangan lewat di tengah-tengah sini. Nah, yang bermasalah itu kalau lewat di tengah-tengah itu. Maka apa yang mesti kita lakukan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cegah. Bagaimana cara cegahnya? Bukan berarti saat kita sholat, sholat nih batal. Maka gimana caranya? Memberikan isyarat. Tapi itu pun kalau tetap dia melanggar, jangan pula. Nggak boleh. Kita yang batal salatnya. Tetap memberikan isyarat, terlepas dia faham atau tidak, sudah bukan lagi tanggung jawab kita. Karena memang kata Nabi, salah satu keharaman dalam ibadah adalah melewati orang yang sedang melaksanakan sholat. Yaitu antara batas sutroh dan kita berdiri. Tetapi kalau di depan itu tak masalah. Jadi diberikan isyarat saja. Sekiranya ada orang yang
dari sisi kanan atau sisi kiri mau lewat, kita bentangkan tangan kita bahwa ini posisi kita salat. Nah, sebenarnya kalau kita lebih berhati-hati, bisa mencari tempat yang meminimalisir menjadi lalu lalang orang. Misalnya di pojokan, kan nggak mungkin orang, atau di paling depan, nggak mungkin. Atau di dekat tiang, kan tidak mungkin. Nah itu salah satu upaya. Tapi kalau seperti sholat Jumat kan tidak sefleksibel itu kita dalam mencari tempat untuk melaksanakan sholat. Maka berikan isyarat, setidaknya ada pembatas. Mungkin tas, mungkin surban, atau apa. Atau kalau ada sajadah bagus. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi jemaah? Silakan. Tanya keduanya, Pak. Berapa lama Siti Aisyah itu bersama Rasulullah? Karena pagi tadi tidak diterangkan sama Ustaznya. Itu aja Pak Ustaz. Ya kurang lebih 50 tahunan. Sementara Nabi wafat 63 tahun. Berarti kurang lebih 13 tahun. Semenjak beliau sebelum hijrah ke Madinah. Karena beliau hijrah ke Madinah itu hanya 10 tahun saja. Kenabian di Makkah 13 tahun dan kemudian di Madinah 10 tahun. Pada akhirnya beliau wafat di Madinah 10 tahun. Berarti kurang lebih 13 tahun bersama Siti Aisyah. Makanya tadi saya sampaikan kurun waktunya itu kurang lebih 13 sampai 15 tahun. Kalau dihitung sejak pertama kali menikahnya. Kalau dihitung sejak pertama kali tinggal satu rumah bersama Siti Aisyah, ya kurang lebih 13 tahun. Tapi ini jangan dikorelasikan di zaman sekarang kemudian kita boleh menikahi gadis 6 tahun, 9 tahun ya. Ini melanggar undang-undang. Karena memang seiring dengan perjalanan perkembangan manusia secara biologis kan beda-beda. Dulu mak bapak kita aja, datuk-datuk kita aja umurnya 12 tahun nikah. Ya kan? 13 tahun nikah. Sekarang 12 tahun baru SMP lagi. Hah? Ya, maka nggak bisa dikonversi ke zaman sekarang. Dan perlu digarisbawahi bahwa banyak orang-orang orientalis yang membenci Nabi menyebut bahwa Nabi itu pedofil sebab menikahi anak gadis di bawah umur. Padahal salah satu hikmah yang paling besar menikahnya Nabi dengan Siti Aisyah, pertama itu atas perintah Allah untuk menikahi Siti Aisyah. Dan yang kedua, dari situlah kemudian banyak hadis-hadis mengenai haid. Hadis-hadis haid. Jadi kalau haid itu seperti apa melalui Siti Aisyah. Dan kemudian banyak hadis-hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah juga menjadi landasan hukum untuk kita hari ini. Jadi banyak sekali hikmah dan tidak bisa diukur dengan kebiasaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena sudah masuk waktu Isya, kita tutup majelis ini dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.